Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi Bu. Hari ini kita kembali di komunitas kita, komunitas belajar aktif di SD Negeri 091376 Takut Besi. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan berbasis proyek dengan komunitas belajar di SD Takut Besi yang disampaikan oleh Bapak Korimandes Sadala dengan tujuan kegiatan diseminasi PKG PJOK 2024 kepada kita semua agar kita mendengarkan dengan baik dan bisa menjadi pengetahuan untuk kedepannya kepada kita semua. Kepada Bapak Korimandes Sadala kami persilakan. Pertama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Takut Besi dan rekan-rekan guru yang ada pada kesempatan ini. Jadi sebelum saya memaparkan hasil proyek saya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi PKG PJOK 2024 yang dimana kegiatan ini sudah kami mulai hampir lebih 2 bulan, jadi berakhir nanti di bulan Desember pada minggu kedua. Jadi pada kegiatan ini saya membuat suatu proyek di mana proyek yang saya buat ini yaitu tradisi yang ditinggalkan atau permainan tradisional Gobak Sodor. Jadi latar belakang yang saya ambil yaitu peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi, ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Jadi maksudnya rekan-rekan sekalian, kembali kita merefleksi atau flashback ulang pada waktu kita masa kecil. Jadi pada waktu itu kita masih menikmati yang namanya permainan tradisional, yang dimana kita di situ masih bisa berinteraksi dengan teman sebaya kita. Kita masih bisa bersosialisasi dan bekerja sama dengan teman sebaya kita. Jadi selanjutnya bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas Orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai membentuk pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran Penjas dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk pengembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi pada zaman sekarang ini rekan-rekan sekalian, di mana zaman sudah modern, artinya kembali kita ingat pada masa dulu, kita belum mengenal yang namanya internet ataupun aplikasi seperti sekarang ini. Jadi untuk sekarang peserta didik kita itu sudah bisa memainkan game tanpa teman. Artinya mereka bisa merasa senang tanpa ada teman di sampingnya. Bisa melalui game yang ada di handphone atau aplikasi yang canggih pada zaman sekarang ini. Jadi latar belakang ini memang saya ambil atau saya nilai berdasarkan kenyataannya. Jadi untuk itu latar belakang ini sangat mendasar bagaimana kedepannya nanti peserta didik kita tidak lagi meninggalkan permainan tradisional. Jadi permainan yang saya ambil itu adalah permainan Gobak Sodor yang merupakan permainan yang berasal dari Indonesia sendiri. Jadi kalau permainan di daerah kita ini, permainan Gobak Sodor itu dia dibuat berdasarkan garis peta. Lalu ada penjaga, lalu kelompok yang lain menuju ke depan, lalu berbalik ke belakang. Begitu seperti itulah cara permainannya. Jadi tujuan programnya yaitu yang pertama menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional,
membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat, kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi tujuan ini rekan-rekan sekalian, yang pertama itu untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya permainan gobok selur itu merupakan budaya kita yang tidak bisa kita lupakan pada sekarang ini. Lalu yang kedua, melestarikan permainan. Yang ketiga, kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi di dalam permainan gobok selur ini, di situ sudah melibatkan ada 3 komponen. Yang pertama itu aktivitas fisik, ada berlari lalu kembali ke tempat. Yang kedua ada budaya. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, saya harapkan juga nanti pada pelajaran seni budaya disampaikan juga kepada peserta didik bagaimana menjaga budaya yang dulu sampai sekarang tetap berjalan. Lalu yang ketiga, untuk mata pelajaran PKN, karena norma-norma nilai masih terkandung di dalam permainan tradisional ini. Bagaimana di dalam satu kelompok menghargai, contohnya di dalam permainan nanti pasti ada tim yang kalah. Jadi tim yang kalah ini harus dihargai bagi tim yang memenangkan. Lalu capaian yang diharapkan, pengenalan, aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Jadi rekan ibu guru sekalian, untuk jenis permainannya atau pembelajaran ini itu seperti pembelajaran SEM atau Sport Education Model, yang dimana kita guru hanya terlibat memantau peserta didik kita, bagaimana mereka melaksanakan. Untuk setiap kelas nanti itu semua peserta didik ikut terlibat, ada pemain, ada juri, ada panitia, semua ikut terlibat. Artinya di dalam membentuk kegiatan itu tidak ada siswa yang diam. Lalu eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi di sini nanti kepada guru kelas berperan sangat penting bagaimana kita sebagai guru itu memandu kelompok tersebut. Artinya kita menggali informasi tentang cara bermain, cara menang, cara menghargai. Di sini nanti rekan-rekan guru membantu peserta didik untuk hal tersebut. Lalu yang terakhir proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, jadi di sini rekan-rekan ibu guru sekalian, pada proyek ini bukan hanya kita selalu menjaskan peserta didik itu belajar menghasilkan prestasi, tapi di sini nanti setelah melakukan kegiatan kita memberikan motivasi, kita memberikan prestasi kepada siswa tersebut. Bagaimana atau apa yang sudah dilakukan itu merupakan suatu prestasi. Baik tidaknya prestasi tersebut itu adalah suatu prestasi. Lalu struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional gobak selur. Jadi program kurikuler ini rekan-rekan guru sekalian bukan kegiatan mata pelajaran yang ada di sekolah, tetapi di luar kegiatan sebagai penguat untuk mendukung materi yang ada di sekolah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, permainan gobak selur ini sudah terdapat 3 mata pelajaran yang mendukung kegiatan tersebut. Yang pertama tadi mata pelajaran PJOK, yang kedua PKN, dan yang ketiga adalah seni budaya. Jadi di antara yang ketiga itu sudah merupakan program kurikuler. Jadi bukan kegiatan ini berasal dari mata pelajaran di sekolah, tapi di luar atau sebagai penguat untuk mata pelajaran yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya, murid yang terlibat kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam tiap kelas, satu kelas itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi nanti ada 2 kelompok, satu kelompok laki-laki dan satu kelompok perempuan. Yang terlibat dari itu kelas 4, 5, dan 6.
Jadi untuk kegiatan kita ini penanggung jawabnya dari struktur komunitas belajar sekolah kita ini, yaitu ibu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatannya. Lalu KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi aktif SD Negeri 091376 Rapubisi yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, rekan-rekan sekalian, guru kelas sebagai koordinator dan setiap kelas yang dipimpinnya. Itu adalah kegiatan tersebut. Lalu kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 196 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia serta wasit, komsel, penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan. Bulog Sodok, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada rekan-rekan sekalian, di mana dalam kegiatan ini jadi pembelajaran sport education model. Tidak ada siswa yang tidak ikut dalam kegiatan ini, semua ikut. Tidak ada yang tidak ikut. Jadi aset yang kita gunakan yang pertama itu adalah aset manusia, yang dimana manusia kita terdiri dari guru maupun peserta didik. Lalu yang kedua meliputi aset lingkungan. Aset lingkungan yaitu sekolah kita laksanakan di lapangan sekolah kita ini. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Jadi di akhir kegiatan kita ini selalu kita evaluasi apa kira-kira yang baik dan yang buruk. Yang baik itu tetap kita pertahankan dan yang buruk itu terubah agar menjadi lebih baik lagi. Lalu kegiatan ini ada dokumentasi yang kita buat seperti berupa video dan foto, berupa kuesioner atau wawancara, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Dan TKJI ini yaitu tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Artinya semua peserta didik kita harus bugar, bukan hanya dalam pendidikan PJOK, tapi dalam belajar dalam mata pelajaran yang lain harus bugar, artinya harus sehat. Tidak ada lagi peserta didik kita dengan alasan pulang sekolah karena tidak bugar. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan kita dengan untuk sifat dan nilai yang ada di dalam peserta didik kita untuk mata pelajaran yang lain itu tetap bagus hasilnya. Kemungkinan tantangan cuaca, hujan atau panas, kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Jadi apabila ada gangguan cuaca mungkin itu bisa kita tunda. Ya, jadi bisa kita tunda, kita ganti ke hari yang berikutnya. Timeline atau waktu pelaksanaannya dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Jadi rencana saya dengan sekalian, kegiatan ini mungkin saya laksanakan di awal Desember. Tapi untuk setiap tanggalnya belum bisa saya sampaikan karena masih mungkin ada halangan untuk kegiatan kami. Jadi rencana mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan saya ini, yang dimana ini merupakan tugas saya di dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK 2024 seperti yang saya sampaikan tadi. Saya harapkan kepada rekan-rekan sekalian ikut turut serta dalam membantu saya untuk merancang, untuk melaksanakan proyek yang saya rancang ini. Jadi apabila ada evaluasi maupun masukan dari Bapak Ibu dalam kegiatan atau setelah nanti kita melaksanakan kegiatan, saya persilahkan Ibu memberikan umpan balik kepada saya mengenai pemaparan dan presentasi yang saya lakukan.
memberikan masukan yang positif maupun masukan yang negatif. Untuk kedepannya, proyek yang saya lakukan lebih baik lagi. Jadi mungkin pemaparan proyek yang saya lakukan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Purwimana Saudara yang sudah memberikan pemaparan tentang kegiatan diseminasi PKG PECOK 2024. Jadi kepada Bapak Saudara, segala kegiatan kalian ini Bapak laksanakan supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kepada kita yang sudah mendengarkan, Ibu sekalian, dan saya, supaya bersama kita semua terlaksana dengan baik. Dan komunitas belajar aktif SD Negeri Persik selalu berjalan dengan baik. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan